Aku masih merasa dilema. Aku belum bisa memutuskan antara memilih Bang Iwan atau Weni. Bang Iwan yang selama ini selalu baik padaku. Dia juga laki-laki pertama yang mampu menumbuhkan kesan yang indah dalam hatiku. Sementara Weni adalah wanita yang aku cintai. Weni juga sangat perhatian padaku. Namun saat ini, Bang Iwan telah memberikan aku pilihan. Bertahan dengan hubungan terlarangku dengannya, atau aku harus memilih Weni. Sungguh sebuah pilihan yang sangat sulit bagiku. Meskipun hubunganku dengan Bang Iwan adalah sebuah kesalahan, tapi aku sangat menikmati hubungan tersebut. Aku juga sangat menyayanginya. Namun aku juga tidak mungkin bisa melepaskan Weni begitu saja. Selain karena aku memang sangat mencintainya, tapi juga karena selama ini hubungan kami baik-baik saja. Dan hubungan kami juga merupakan hubungan yang normal. Hubungan cinta antara seorang cowok dengan seorang cewek. Meskipun demikian, aku memang harus tetap memilih. Aku ingin kita putus, Wen. Suaraku berat. Saat akhirnya pada suatu siang aku mengajak Weni ngobrol di sebuah kafe. Putus? Kening Weni berkerut. Kenapa? Tanyanya lirih. Aku tidak bisa menjelaskannya, Wen. Tapi rasanya aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan kita. Aku capek, Wen. Suaraku ikut lirih. Tapi aku butuh penjelasan, Pido. Aku rasa hubungan kita dari awal hingga sekarang semuanya baik-baik saja. Kita tidak pernah ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba saja kamu ingin kita putus? Ucap Weni serak. Kamu terlalu baik untuk Wen. Aku hanya merasa tidak pantas untuk mendampingi kamu. Aku bukanlah laki-laki yang tepat buat kamu. Balasku pilu. Mengapa kamu baru mengatakan hal ini setelah hampir setahun kita berpacaran? Rasanya itu nggak adil buatku. Ucap Weni lagi. Iya, aku tahu aku salah. Untuk itu aku minta maaf, Wen. Balasku cepat. Mudah bagi kamu untuk minta maaf, Fido. Setelah apa yang kita lalui bersama, kamu seperti sengaja mempermainkanku. Ucap Weni. Aku benar-benar minta maaf, Wen. Suaraku lirih. Setidaknya beri aku alasan yang lebih masuk akal, Fido. Aku bukan mainanmu yang bisa kamu campakkan begitu saja setelah kamu tidak lagi membutuhkanku. Ucap Weni kemudian. Terserah kamu mau menilai bagaimana aku saat ini, Wen. Aku juga akan terima jika kamu membenciku. Namun yang pasti, aku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan kita. Aku harap kamu mengerti. Balasku pelan. Sesaat kemudian, aku pun meninggalkan Weni sendirian. Aku memang tidak ingin berdebat lebih lama lagi dengan Weni. Karena setiap kalimat yang aku ucapkan bukan saja akan menyakiti hati Weni, tapi juga akan melukai perasaanku sendiri. Weni tak berniat untuk mencegahku. Sepertinya ia benar-benar membenciku saat ini. Tapi aku sudah tidak bisa peduli lagi akan hal itu. Keputusanku untuk mengakhiri hubunganku dengan Weni sudah bulat, meski aku sakit karenanya. Bukan hanya Weni yang terluka dalam hal ini, tapi aku juga. Namun hanya itu pilihan yang aku punya saat ini. Karena biar bagaimanapun, Weni adalah wanita baik-baik. Dia pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dariku. Aku memilih untuk melepaskan Weni dan memilih untuk mempertahankan hubunganku dengan Bang Iwan. Karena biar bagaimanapun, Bang Iwan lah yang terlebih dahulu menjalin hubungan denganku. Dan lagi pula, Bang Iwan juga sangat berjasa dalam hidupku. Jadi kamu sudah putus dengan Weni? Tanya Bang Iwan ketika suatu malam aku berada di tempatnya. Iya, Bang.
Jawabku lemah. Berarti sekarang aku tidak harus lagi merasa cemburu. Aku juga tidak harus berbagi dirimu dengan orang lain. Ucap Bang Iwan lagi. Iya bang, balasku masih dengan nada yang sama. Tapi kenapa kamu jadi sedih seperti itu? Apa kamu menyesal? Tanya Bang Iwan. Tidak ada yang harus aku sesali bang. Ini sudah menjadi keputusanku. Meskipun sebenarnya aku merasa sakit dengan semua ini. Balasku. Aku akan mengobati sakitmu, Fido. Aku akan buat kamu tersenyum kembali. Ucap Bang Iwan lagi. Ini bukan hanya tentang aku bang, tapi juga Weni. Dia pasti sangat membenciku saat ini. Dia juga pasti sangat terluka. Dan aku hanya merasa bersalah. Ucapku pilu. Waktu pasti akan menyembuhkan lukanya, Pido. Dan waktu juga yang akan menyadarkan kamu bahwa keputusan yang kamu ambil adalah yang terbaik. Pungkas Bang Iwan lugas. Dan kemudian aku hanya terdiam, membiarkan Bang Iwan menghiburku dengan caranya. Membiarkannya melakukan apa yang ingin ia lakukan padaku malam itu, seperti malam-malam sebelumnya. Hanya saja kali ini aku merasa berbeda. Aku baru saja melepaskan gadis yang aku cintai, hanya untuk membuat Bang Iwan merasa bahagia. Aku ingin kita mengakhiri hubungan kita, Fido. Ucap Bang Iwan setelah beberapa bulan kemudian. Kenapa? Tanyaku heran. Setelah beberapa bulan ini aku perhatikan kamu selalu murung. Kamu tak lagi seperti dulu. Seperti pertama kali kita berpacaran dulu. Sejak kamu putus dengan Weni, kamu mulai berubah. Aku tak lagi merasakan keindahan saat bersama kamu. Kamu lebih banyak diam dan terlalu pasrah. Balas Bang Iwan. Aku memang butuh waktu bang, ucapku. Tapi ini sudah lebih dari 3 bulan sejak kamu putus dengan Weni. Kamu butuh waktu berapa lama lagi, Pido? Balas Bang Iwan. Aku pun terdiam. Terus terang, aku memang belum bisa melupakan Weni. Setiap kali bersama Bang Iwan, aku masih terus memikirkan Weni. Mungkin aku memang benar-benar mencintai Weni, dan keputusanku untuk melepaskannya adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang terus menghantui pikiranku. Sebuah kesalahan yang terus membuat aku merasa bersalah. Seberapapun Bang Iwan terus berupaya untuk menghiburku, seberapapun usaha Bang Iwan untuk membuat aku bisa melupakan Weni, tetap saja bayangan Weni terus menghantui pikiranku. Aku akan beri kamu waktu, Pido, untuk berpikir. Dan untuk sementara mungkin lebih baik kalau kita tidak usah bertemu dulu. Ucap Bang Iwan tiba-tiba melihat keterdiamanku. Iya bang, mungkin itu lebih baik untuk kita saat ini. Balasku spontan. Untuk selanjutnya kami pun tidak berkata apa-apa lagi. Kami sama-sama terdiam, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Apa kabar, Pido? Suara lembut Weni membuyarkan lamunanku. Saat itu aku sedang duduk sendirian di sebuah bangku taman. Sudah lebih dari sebulan aku tidak lagi bertemu dengan Bang Iwan. Dan Bang Iwan pun tidak pernah sekalipun mencoba menghubungiku. Sepertinya keinginannya untuk mengakhiri hubungan kami sudah benar-benar bulat. Aku baik-baik saja, Wen. Kamu sendiri gimana? Ucapku membalas. Aku masih seperti yang dulu, Pido. Rasanya setelah berbulan-bulan kita tidak bersama, tidak banyak yang berubah dalam diriku. Dan aku harap kamu juga sama. Balas Weni.
Kamu sudah tidak marah lagi padaku? Tanyaku ingin tahu. Aku tidak pernah marah sama kamu, Pido. Apalagi setelah aku tahu alasan kamu yang sebenarnya untuk memutuskanku. Balas Weni yang membuatku menatapnya tajam. Alasanku memutuskan kamu sebenarnya? Maksud kamu apa? Tanyaku bingung. Beberapa hari yang lalu, Bang Iwan, si tukang pangkas temanmu itu, datang menemuiku dan dia menceritakan semuanya. Balas Weni. Bang Iwan? Tanyaku heran. Bang Iwan cerita apa sama kamu? Tanyaku lagi. Aku benar-benar penasaran. Selain itu, aku juga merasa takut. Takut kalau Bang Iwan telah menceritakan tentang hubunganku dengannya. Namun, jika benar Bang Iwan telah membuka rahasia hubunganku dengannya pada Weni, untuk apa lagi Weni menemuiku? Jika Weni sudah tahu semuanya, ia pasti akan merasa jijik melihatku. Bang Iwan cerita kalau kamu memutuskanku saat itu adalah karena kamu sedang dalam masalah besar. Kamu saat itu sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Hal itu membuat kamu jadi harus bekerja sangat keras, bahkan siang malam. Dan karena hampir sepanjang waktu kamu harus bekerja, jelas hal itu membuat kamu jadi tidak punya waktu untukku. Karena itu kamu memilih untuk memutuskanku agar kamu bisa lebih fokus untuk bekerja. Jelas Weni akhirnya panjang lebar. Andai saja kamu jujur waktu itu, Pido, mungkin aku bisa membantu kamu. Tapi aku ngerti kok, kamu pasti tidak ingin membebaniku. Dan kamu pasti juga tidak ingin aku tahu tentang persoalanmu tersebut. Lanjut Weni berucap lagi. Bang Iwan cerita seperti itu sama kamu? Tanyaku tanpa sadar. Iya, dan kamu gak perlu pura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Bang Iwan juga udah cerita kalau sebenarnya sampai saat ini kamu juga masih mencintaiku kan? Balas Weni penuh keyakinan. Oh, terus terang aku merasa lega. Bukan karena Weni tidak marah lagi padaku, tapi karena Bang Iwan tidak seburuk yang aku sangka. Tadinya aku pikir dia akan menceritakan tentang hubungannya denganku kepada Weni. Tapi ternyata dia sengaja mengarang cerita agar Weni mau memaafkanku. Tak kusangka Bang Iwan akan melakukan hal tersebut. Bang Iwan memang benar-benar laki-laki yang baik. Aku mulai merasa menyesal telah meninggalkannya. Ternyata diam-diam selama sebulan ini, Bang Iwan justru berusaha untuk membuat aku bisa kembali lagi kepada Weni. Dia rela mengubur cintanya demi membuat aku bahagia. Sungguh aku merasa tersentuh dengan pengorbanannya itu. Padahal aku sudah tidak berharap lagi untuk bisa kembali lagi bersama Weni. Aku sudah berusaha untuk melupakannya meskipun hatiku masih mencintainya. Setelah aku dan Weni sepakat untuk kembali menjalin hubungan cinta, keesokan malamnya aku pun nekat untuk menemui Bang Iwan. Makasih ya Bang, ucapku. Makasih untuk apa? Tanya Bang Iwan pura-pura tidak paham. Makasih untuk apa yang telah abang lakukan terhadap aku dan Weni, jelasku. Kamu gak usah berterima kasih padaku. Anggap aja itu sebagai permintaan maafku karena sempat membuat kalian terpisah. Padahal aku tahu kalau kalian berdua benar-benar saling mencintai. Balas Bang Iwan lugas. Lalu bagaimana dengan Bang Iwan sendiri? Tanyaku ringan. Aku akan baik-baik saja, Pido. Aku ini laki-laki bebas, dan aku sudah biasa sendiri. Balas Bang Iwan terdengar yakin. Tapi
kita tetap berteman kan bang? Tanyaku ragu. Selama kamu masih mau berteman dengan laki-laki sepertiku, ya aku pasti tetap maulah berteman sama kamu. Apalagi kalau kita jadi TTM. Balas Bang Iwan dengan nada riang. TTM? Apa itu bang? Tanyaku lagi. TTM, teman tapi manja. Jawab Bang Iwan dengan sedikit mengerlingkan mata. Ah, Bang Iwan bisa aja. Ucapku tersenyum. Bang Iwan pun kemudian membalas tersenyum. Senyum yang kulihat begitu tulus. Bang Iwan memang sosok laki-laki yang sangat baik, dan aku mengaguminya karena itu. Dan sejak saat itulah, aku dan Bang Iwan kembali berteman. Hanya berteman. Meski kadang, Bang Iwan memang sering bersikap manja terhadapku. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, selama hal itu ia lakukan hanya saat kami sedang berdua. Aku tetap berpacaran dengan Weni, karena sebenarnya kami berdua memang saling mencintai. Dan aku tetap berteman dengan Bang Iwan, karena tidak mudah bagiku menemukan orang sebaik Bang Iwan. Dan begitulah akhir kisahku bersama Bang Iwan, si tukang pangkas yang sebenarnya sangat gagah itu. Cinta memang indah, namun cinta tidak boleh egois. Cinta juga tidak selamanya harus menyatu. Bukan tentang kebahagiaan kita, tapi juga tentang kebahagiaan orang yang kita cintai. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur dan semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah sederhana ini. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.